التعلم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti yang kita minggu kemarin di kajian yang kedua tentang fadilah bulan Ramadan, tapi itu bulan Ramadan salah satu karunia dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita tahu, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku di antara 60 70 wa qalilun man yujawizuha, sedikit yang lewati, itu sedikit. Kalau kita lihat di teman-teman keluarga kita, ya semuanya 70, 60, 65, 63, kadang-kadang sebelumnya 58, sedikit atau jarang yang bisa lewati sampai 75, sampai 80, sampai 100, itu jarang. Masalahnya bukan di jarang, masalahnya di setelah 40 tahun atau setelah dia masuk usia yang mungkin bilang usia rusyd, hatta idza balagha ashuddahu, sudah sempurna, itu waktu umurnya 40 tahun. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau anak Adam atau mukmin sampai Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai 40 tahun, itu sudah kayak kasih alasan, seperti kasih alasan kenapa masih melakukan hal-hal yang kurang ajar atau kurang adab, atau mungkin istiqamah masih kurang. Ya, kenapa? Karena umur yang pertama itu 10 sama 20 sama 30 masih muda, syahwatnya masih kuat. Tapi setelah 40, biasa setiap orang mulai kurang. Juga mulai faham, oh ini yang saya kemarin melakukan salah, itu juga baru faham, mungkin bilang rasa saya sudah dekat atau dekat sedikit lagi mau pergi akhirat, harus saya siap-siap. Itu maksud sudah punya alasan. Ya, dalam riwayat hadis juga Sayyidina Ibrahim waktu malakul maut datang, dia bilang, wahai Tuhanku, kenapa tidak kasih tahu kepadaku? Allah Ta'ala bilang sama Ibrahim, wahai Ibrahim, saya sudah kirim menutus rasul. Rasul apa? Enggak ada. Saya kasih tanda. Tandahmu apa? Tandanya ini uban yang putih, itu salah satu tanda kamu jadi dekat ke akhirat. Berarti setiap orang sudah masuk 40 ke atas atau 50, mulai muncul uban atau rambut yang putih di kepala, atau kalau laki-laki di junggutnya, itu bisa bilang itu salah satu tanda kamu siap ke akhirat. Bukan maksudnya sudah siap ke akhirat tidak boleh kerja, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, berarti taruh anak saya tidak makan, tidak minum, bukan. Maksudnya kamu sudah cari jalan yang baik atau biar dekat kepada Allah Ta'ala. Ini satu. Yang kedua juga, seperti kita tahu tadi, umur umat Nabi di antara 60 sampai 70, tapi mereka seperti riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sudah doa biar jadi, pertama ya, bilang sama sahabat, jadi seperempat surga, ahli surga. Mereka langsung takbir, sahabat langsung takbir, senang ya, kita seperempat dari surga. Kita baca Al-Quran, jannatin arduhas samawat wal ard, luasnya berapa itu, seperti atau seimbang langit dan bumi. Itu bukan
panjangnya, lebarnya. Panjang, biasa kita tahu kalau ada mungkin bilang aula, kalau ada aula, panjangnya biasa itu otomatis, panjangnya lebih dari lebarnya. Itu Allah Ta'ala sebut di Al-Quran, lebar surga. Arduha samawat wal ard. Ini lihat langit dan bumi, luasnya berapa, itu masih lebar surga. Panjangnya berapa? Allahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Rasulullah tidak tahu. Al-Quran juga tidak sebut. Rasulullah kasih tahu kepada sahabat, itu saya doa biar umat seperempat dari umatku jadi ahli surga itu seperempat dari umatku. Mereka takbir, senang. Rasulullah bilang saya doa setengah ahli surga dari umatku. Mereka takbir lagi. Senang, ini senang. Setengah tadi bilang berapa itu? Sampai Rasulullah bilang 2/3 dari umatku itu sepertiga dari seluruh umat yang sebelumnya. Ini lihat bagaimana karunia Allah Ta'ala di hadis ini aja. Hadis ini kalau kita berhenti di hadis ini, fikir sedikit. Ini juga Rasulullah jelasin di riwayat lain bilang ahli surga itu 12 baris. Baris surga, bukan baris masjid kita 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Enggak, baris surga. Rasulullah bersabda ahli surga itu 12 baris. Mudah-mudahan atau semoga umatku jadi 8 baris. Berarti 2/3 ya kan? Sisa 4 itu dari umat lain. Kalau kita fikir sedikit aja sekarang. Umat muslimin, seluruh muslim. Yang muslim benar, yang muslim palsu, atau muslim KTP, atau yang mungkin bilang ahli istiqamah, yang biasa ya bilang muslim aja. Itu 2 miliar. 2 miliar. Kalau kita pastikan belum 2 miliar, masih 1 miliar 8. Tapi kita bilang 2 miliar. 2 miliar dari berapa? Dari 8 miliar. Dari 8 miliar. Itu yang di dalam saat ini, di waktu ini. Apalagi yang sebelum kita, sebelum 100 tahun, berapa miliar? Orangnya berapa itu? Muslim berapa? Sebelum 100 tahun lagi, berapa itu umat Islam? Dari waktu Adam yang ikut Adam atau ikut para rasul itu berapa orang, yang kafir berapa orang. Ini lihat sepertiga dari surga, dari surga untuk umat yang sebelum kita, atau umat yang tidak ikut Nabi Muhammad. Termasuk di situ orang yang ikut para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu yang sepertiga dari surga. Ini karunia luar biasa. Tapi juga umat Nabi umurnya seperti ini 60, padahal umur mereka sampai ribuan tahun. Kita tahu Sayyidina Nuh dakwah kepada kaumnya 1000, orang 50 tahun. Umurnya sampai 1200. Karena di dalam riwayat hadis umurnya waktu jadi Nabi itu 250. 250 itu umur masih muda. Nabi Muhammad kapan jadi Nabi? Setelah umurnya 40. Ini 250 dari umur Nuh itu masih belum jadi Nabi. Sebelum atau setelah 250 baru mulai dakwah. Sama kaumnya berapa tahun? Sampai 500, sampai 1900 itu masa dakwah. Jadi umur Adam sama sebelum jadi Nabi, jadi semuanya 1200 tahun. Ini sama kaumnya, bukan Nuh aja. Seluruh kaumnya umur mereka seperti itu. Ini Nuh yang umurnya lebih atau paling panjang dari para rasul dan nabi. Dari Adam sampai Adam dalam riwayat hadis itu setelah turun dia 1000 tahun aja. Adam waktu turun dari waktu cipta dari Allah Ta'ala cipta Adam sampai dia wafat 1000 tahun. Sampai dalam riwayat hadis yang kita
sudah pernah dengar waktu Allah Ta'ala keluar ruh anaknya, anak Adam, seluruh ruh anak Adam, waktu ambil berjanjian alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu, seluruh ruh atau anak atau turunan Adam yang nanti keluar, semuanya jawabannya atau balasan tanyaan Allah Ta'ala, ya, kamu Tuhan kita. Rasulullah bersabda, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Itu dari ayah atau ibu yang berubah fitrah manusia tersebut. Bukan masalah di situ. Masalahnya waktu Allah Ta'ala keluarin ruh anak Adam, Adam lihat satu yang cahayanya lebih. Tanya, ini siapa? Kenapa ini? Allah Ta'ala bilang sama beliau, sama Adam, ini satu anak dari turunanmu, namanya Daud, atau namanya siapa itu? David, Hah? Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud. Namanya Daud. Allah Ta'ala, Adam tanya, ini umurnya berapa? Allah Ta'ala bilang umurnya ini 60 aja. Adam tahu, umur saya berapa? Allah Ta'ala bilang sama beliau, 1000. Ya, 1000 tahun. Ya, boleh. Ini 1000 tahun dari waktu turun dari surga sampai dunia ini, sampai bumi. Ya, lihat ini panjang. 1000 tahun panjang. Bilang sama Allah Ta'ala, kasih 60 dari, atau umurnya 60, kasih 40 dari saya. Berarti kurangi 40 dari umur saya, kasih kepada Daud. Sudah, itu tidak ada perjanjian, tidak ada tulisan, tidak ada saksi. Ini siapa? Karena enggak ada selain Allah Ta'ala. Ada Adam sama Allah Ta'ala. Adam bilang sama Allah Ta'ala, kasih 60 dari, kasih 40 dari umur saya. Tambah kepada siapa? Daud. Oke. Waktu umurnya 960 tahun, karena tadi sudah kurang 40 kasih ke Adam, ke Daud, Malakul Maut datang kepada Adam. Wahai Adam, engkau telah diwafatkan. Ya, Malakul Maut datang kepada Adam. Wahai Adam, sekarang saya datang mau cabut ruh kamu. Ya, umur saya 1000 tahun. Ya, betul. Tapi itu maksudnya saya atau Malakul Maut itu tidak tahu yang terjadi. Adam dengan Allah Ta'ala belum tahu. Karena tadi itu rahasia. Juga itu bicara Allah Ta'ala sama Adam langsung. Nggak ada yang tahu dari malaikat. Juga itu tidak ada tulisan di Allahul Mahfuz. Ya, bilang sama beliau, ini waktu kamu sudah di Allah Ta'ala Di akhir hidup. di akhir hidup. Ya, subhanallah. Adam diingkari atau tidak terima. Saya enggak. Balik lagi. Wahai Tuhan saya, Adam bilang masih ada 4 tahun dari umurnya. Kenapa? Allah Ta'ala bilang sama beliau atau bilang sama Adam, sudah dia kasih 40 tahun dari umurnya kepada anaknya Daud. Adam angkara Adam. Bilang di mana saksi? Ada saksi? Ada perjanjian? Pasti waktu itu Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Tapi lihat manusia bagaimana sifatnya. Ingkar. Adam sudah tolak karena dia lupa. Karena dia lupa, karena dia manusia, dia bilang enggak, saya tidak kasih. Rasulullah bersabda, dari waktu itu sudah Allah Ta'ala suruh kalau ada perjanjian atau jual beli harus ada saksi sama tulis. Itu di surah An-Nisa ayat 30, Ustaz. Ya. Jadi ada tulisan, harus ada tulisan perjanjian. Juga harus ada saksi. Kenapa? Karena kalau ada yang seperti ini diingkari atau tidak terima, ada bukti. Harus ada bukti. Allah Ta'ala kita tahu di surat Al-Baqarah, jadi satu ayat yang paling panjang di Al-Quran tentang dain, hutang. Hutang.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sudah. Sebabnya siapa? Sebabnya Adam. Karena Adam tidak bilang. Terus bagaimana Syekh? Ini cerita Adam tadi bagaimana? Jadi bagaimana? Jadi Allah Ta'ala bilang sudah kasih 100 tahun kepada Daud. Itu dari Allah Ta'ala. Adam kasih 40 tahunnya. Sudah. Jadi dapat 40 ke Adam yang dia tadi ingkar atau tidak terima atau bilang saya tidak kasih siapa-siapa. Juga dapat atau tambah bonus itu kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Ini lihat bagaimana umur mereka atau umur mereka yang biasa. Kita di sini yang tadi bilang dari 60 sampai 70 atau kurang lebih sedikit yang lewati 80, 35, 100 tahun itu jarang. Jadi bukan tertentu. Ini tidak rasmi itu. Sedikit. Ada yang umurnya masih 30, ada 25, ada 18, ada yang ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. Ada yang diam sampai dia masuk lanjut usia, bahasa Indonesia apa itu? Orang tua yang sudah mulai tua, sudah mulai tua. Sudah mulai tua itu. Ardhalul umur itu yang dia balik seperti anak kecil. Yang sampai dia bibis ke bajunya, bicaranya seperti anak kecil, kadang-kadang ketemu sama anaknya, bicara sama anaknya, saya mau nikah sama kamu. Itu sudah umurnya 9, 80, ada yang kadang-kadang sebelumnya. Karena itu Zahaimer ya kan, sakit. Itu tidak ada dosa karena dia balik lagi seperti anak kecil. Ini sekarang anak kecil bilang sama ibunya, saya mau nikah sama kamu bu ya. Ya, dia tanya kalau kamu sudah besar nikah sama siapa? Sama kamu atau sama adiknya atau sama kakaknya. Itu anak kecil tidak masuk di salah karena belum paham. Ada beberapa orang yang lanjut usia sampai balik lagi seperti anak kecil. Di seluruh keadaannya, kadang-kadang tidak bisa jalan juga. Jadi seperti anak kecil pakai tangan sama kaki. Wa minkum man yutawaffa yang kita bilang tahu, yang kita tahu itu ada yang keluar atau keguguran. Sebelum dia keluar dunia sudah wafat. Ada yang setelah baru keluar. Ada yang 1 tahun, 2 tahun. Ada yang masih bahasa Indonesia pelita. Ada yang sudah naik lagi sampai dewasa, sampai remaja itu. Semuanya beda-beda. Tapi dari masalah ini semuanya kita faham karunia Allah Ta'ala bagaimana umur kita seperti ini kecil tapi bisa jadi 2/3 dari ahli surga. Yang tadi kita jelasin 8 baris dari ahli surga. 8 baris itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Wah, kenapa? Ini dari fadilah-fadilah yang kita lihat ini sekarang. Di bulan Ramadan kita kemarin sudah bicara tentang fadilahnya. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala buka pintu surga, ditutup pintu neraka. Oke, kenapa buka pintu surga? Di riwayat lain buka pintu rahmatnya. Wah, di dalam riwayat hadis yang lain itu yang Rasulullah bersabda, di setiap hari di bulan Ramadan Allah Ta'ala membebaskan 1000, bukan 1000 bahasa Indonesia, 1 juta. Alfa atiq dari neraka. 1 juta. Allah Ta'ala membebaskan 1 juta manusia. Semuanya itu jadi ahli neraka. Artinya dalam 1 tahun mereka melakukan hal-hal sampai mereka itu bisa kalau mereka wafat masuk neraka. Allah Ta'ala membebaskan mereka apa maksudnya? Keluarin dari keadaan tersebut. Mungkin kita bilang Allah Ta'ala terima taubat mereka di bulan Ramadan. Mungkin bisa bilang Allah Ta'ala ampuni dosa. Mereka itu artinya membebaskan dari neraka itu 1 juta. Itu di setiap hari waktu buka puasa. Sampai kita ini lihat doa kita Allahumma ja'alna min utaqa'ish syahr. Kalau di bulan biasa.
Kalau di bulan akal Artinya membebaskan kita dari neraka di bulan Ramadan. Setiap hari. Sunnah itu waktu doa kita, waktu buka puasa doa. Biar jadi masuk di antara orang yang membebaskan. Ini berapa? Setiap hari. Rasulullah bersabda itu setiap hari 1 juta, setiap hari 1 juta, setiap hari 1 juta. Rasulullah bersabda di akhir hari dia membebaskan seperti yang dari awal sampai akhir. Jadi berapa? Itu tadi 30 karena setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 30 hari. Terus di hari yang terakhir atau malam terakhir ini lihat 30 Allah Ta'ala membebaskan 30 juta lagi. Jadi semuanya berapa? 60 juta. Ini 60 juta dari Alhamdulillahirabbil alamin. yarhamukallah. 60 juta itu dari 2 miliar bukan sedikit. Banyak. Itu kalau setiap tahun dari itu 2 miliar, maaf dari 2 miliar itu 6 juta setiap tahun 6 juta itu 6 juta bukan yang kemarin, sudah yang kemarin tahun ini sama tahun besok beda. Yang tahun ini beda, yang tahun kemarin beda. Itu Rasulullah bersabda, yu'tiku kulluhum qad istawjabun nar. Semuanya itu yang membebaskan, semuanya nas'alullah assalamu alafiyah jadi ahli neraka. Tapi Allah Ta'ala membebaskan mereka dari neraka. Ini karunia luar biasa. Jadi rugi yang ketemu di bulan Ramadan dia masih melakukan hal-hal Perbuatan maksiat. perbuatan maksiat. Nasallahu salamah wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada berapa riwayat hadis saya tadi acak-acak tentang karunia Allah Ta'ala beda. Judulnya kadang-kadang beda. Tapi maksud kita dari hadis ini ambil karunia Allah Ta'ala. Di sini saya pilih hadis pertama. Sebentar ya. Hadis pertama ini contohnya tentang safar. Kalau kita berjalanan atau tidur sakit. Itu Rasulullah bersabda, "Idza marida apabila hambaku sakit atau berjalanan, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahih." Allah Ta'ala tulis pahalanya seperti waktu dia di rumahnya, seperti waktu dia sehat bisa melakukan. Maksudnya apa? Ada yang setiap hari qiyamul lail. Ada yang setiap hari dia kerjaannya atau perbuatannya setiap hari puasa mungkin bilang Daud. Tapi karena lagi safar ini bukan di bulan Ramadan. Ini umum ya kan? Umum. Sekarang karena dia safar tidak bisa puasa. Juga karena dia lagi safar capek tidak bisa bangun qiyamul lail. Jadi tidak bisa qiyamul lail 3 hari, 4 hari. Waktu dia pergi berjalanan, lagi berjalanan itu 5 hari. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis pahalanya seperti dia melakukan. Ini luar biasa. Ya Allah, saya kemarin qiyamul lail minggu kemarin, tapi minggu ini tidak bisa karena lagi safar. Juga ada 3 hari sakit setelah safar. Baru hari ini mau mulai lagi, mau aktif lagi. Bahalamu tetap lanjut. Itu kapan? Kalau amalmu sudah istiqamah setiap hari. Tapi karena sakit atau karena safar, jadi tidak bisa melakukan. Tapi ada yang baru, Syekh saya kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang tidur. Bahala saya dapat enggak. Itu bahala untuk orang yang sudah istiqamah, yang amarnya terus menerus itu sudah selalu seperti itu, dapat alasan seperti tadi itu dapat. Ini lihat karunia Allah Ta'ala kepada hambanya bagaimana luar biasa. Jadi umat Nabi Muhammad yang sudah istiqamah di perbuatannya dapat pahalanya walau dia sakit atau musafir. Hadis yang kedua itu man nawa ta'atan wa amilan salihan tayyiban fahala bainahu wa bainahu fa'il fi'lihi ha'il mana'ahu mani' kataballahu ajrahu lahu ajran. Man ata firashahu yuridu an yanam wa huwa yanwi an yaqum yusalli min al-layl فغلبته عيناه حتى أصبح يعني ما قام يصلي لكن كتب له أجر ما نوى.
Barang siapa yang tidur, tapi di dalam hatinya niatnya benar, jujur. Nanti saya mau qiyamul lail. Bukan lihat tentang fadilah, bilang insya Allah saya qiyamul lail. Tapi waktu dia alarm itu HP Bunyi. mulai bunyi alarm itu dia matiin, balik lagi. Ini beda. Ini bahas tentang atau hadis tentang orang yang niatnya bangun. Tapi subhanallah lanjut tidur. Bahasa Andalus bilang ketiduran atau kesiangan. Bangun jam berapa? Sudah waktu salat subuh. Bahananya bagaimana? Rasulullah bersabda, man ata firasyahu. Barang siapa datang ke kasurnya, mau tidur, niatnya apa? Mau qiyamul lail. Mau bangun qiyamul lail. Faghalabathu aina. Itu bahasa Indonesia bilang apa itu? Dia tidak bisa bangun. Ada kata bahasa Indonesia tertidur atau ini. Jadi, Tertidur, lelap. ah, Lelap dalam tertidur atau pulas. maksudnya tidak dengar atau tidak bisa bangun. Wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu aina hatta asbah. Kutiba lahu ajra ma nawa. Niatnya insya Allah nanti saya mau salat 8 rakaat. Niatnya benar. Tapi terus tidur sampai sampai azan. Waktu bangun sudah tidak dapat atau tidak ada waktu. Allah Ta'ala tulis pahalanya 8 rakaat. Seperti 8 rakaat. Dia niatnya nanti saya sebelum subuh insya Allah baca 2 juz. Niatnya benar-benar itu, serius itu. Tapi juga sampai dia ketiduran, tidak bisa bangun, bangun setelah salat subuh atau setelah azan subuh. Pahalanya kayak baca 2 juz. Subhanallah. Hadis yang kita kemarin belajar di Al-Arba'in Nawawiyah, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamal. Barang siapa fikir atau ingin atau niatnya melakukan kebaikan tapi tidak bisa melakukan, ada alasan yang syar'i, ya, itu man hamma bihasanatin falam ya'malha. Itu masih fikir saya mau melakukan hal yang baik itu, kebaikan. Tapi tidak jadi. Alasannya mungkin kita bilang syar'i atau alasannya tidak bisa, itu Allah Ta'ala boleh tulis pahalanya 1 kebaikan. Ya, itu kemarin sudah belajar hadis ini. Wa man hamma biha fa'amilaha, barang siapa melakukan hal tersebut atau niat tadi yang dia mau melakukan atau melaksanakan kebaikan tersebut, ya, dapat 10 atau pahalanya balasan Allah Ta'ala lipat 10 kali. Jadi bukan 1 kebaikan, jadi 10. Ini lihat 10. Kamu satu kebaikan aja. Tapi pahala Allah Ta'ala lebat pahala tersebut sampai 10 kali. Bisa dalam riwayat hadis sampai 700 kali. Kadang-kadang ada yang masuk surga dari hal yang seperti itu. 1 kebaikan, tapi Allah Ta'ala terima amalnya karena niatnya bagus, karena dari hatinya itu jujur, dapat 100 sampai 700 sampai tidak ada yang kita bilang angka yang tertentu. Kadang-kadang Allah Ta'ala masukin fulan tersebut karena kebaikan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada hadis qala Rasulullah SAW, man sa'ala Allah syahada bisidqin min qalbihi ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa minta jadi syahid tapi jujur di dalam hatinya, Allah Ta'ala walau dia wafat atas kasurnya, tapi karena niatnya yang tadi, niatnya Menjadi benar, jujur. itu Allah Ta'ala tulis pahalanya seperti orang yang syahid. Tidak dusta. Jujur. Hah? Tidak dusta. Tidak dusta. Itu jujur. Allah Ta'ala tulis pahalanya seperti pahala orang yang mati fi sabilillah. Di jalan Allah. قال أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. وعن أنس رضي الله عنه قال من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه.
Barang siapa minta pahala syahada itu syahid, Allah Ta'ala kasih walau dia tidak wafat di dalam perang. Ini masih kita bisa bilang masuk di karunia Allah Ta'ala juga. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dari karunia juga kadang-kadang kita seperti biasa minta fulan saya doain, kabar saya minta doa, bantu saya doa. Kadang-kadang ada orang yang baik ingat temannya Ingat atau pamannya. waktu lagi salat, waktu lagi ibadah saya ingat apa namanya ini teman saya atau murid saya doa, ya Allah kasih fulan. Apalagi kalau saya sudah tahu keadaannya kasihan dia. Saya minta, ya Allah kasih fulan atau bantu fulan karena anaknya lagi sakit. Ya Allah bantu fulan karena hidupnya susah. Ya Allah, itu doa yang paling makbul. Allah Ta'ala terima doa tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin muslimin yad'u li akhi. Itu hamba Allah Ta'ala yang muslim doa kepada saudaranya bidhahril ghaib. Bukan di hadapannya. Semoga kamu jadi ahli surga fulan. Amin. Ini mungkin saya tidak ikhlas dari dalam tapi di depannya. Bahasa Indonesia bilang bahasa basi ya kan. Bahasa basi biar dia senang. Enggak. Kalau mau kamu jujur benar mau doa kepada fulan. Itu nanti akhir malam waktu dia tidak ada. Itu doanya lebih afdal dari di hadapannya. Qala ma min abdin muslimin. Barang siapa itu hamba Allah Ta'ala yang muslim, doa kepada saudaranya di zahril ghaib. Waktu dia tidak ada atau bukan di depannya. Illa qala al-malak walaka bimisl. Ada satu malaikat jawab kepadanya langsung itu malaikat jawabannya apa? Kamu juga. Semoga kamu dapat yang doa kepada saudaramu. Ya. Ada riwayat lain doa al-akh li akhihi bi dhahril ghaib la yurad. Itu doa saudara kepada saudaranya di dhahril ghaib, maksudnya dia tidak ada atau jauh atau tidak hadir sama beliau, tidak tolak. Artinya Allah Ta'ala kabul atau terima doanya. Ada juga karunia Allah Ta'ala kepada orang ulama. Termasuk di sini orang yang mengajar Al-Quran, belajar, itu masuk di sini. Apa itu? Man 'allama ilman falahu ajra man 'amila bihi la yanqus min ajril 'amil. Barang siapa mengajarkan satu bab atau ilmu agama, falahu ajra man 'amila bihi, dapat pahala untuk yang melakukan di ilmu tersebut. Saya ngajarin fulan, kalau kamu baca zikir ini setiap hari dapat pahala gini-gini. Tahu pahalanya seperti yang Rasulullah bilang gini-gini. Orangnya ini Masya Allah orang semangat, pergi, ikut atau ambil zikir tersebut. Setiap hari jadi baca setiap hari pagi, sore, pagi, sore atau pagi, malam. Setiap hari sampai dia wafat. Saya dapat pahala karena dia baru pertama dengar dari saya. Dapat pahala orang tersebut juga orang tersebut itu tidak kurangi pahalanya. Pahalanya tetap lanjut, itu pahala kepada saya juga. Ini karunia luar biasa. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Yang paling afdal, paling mulia di antara kita itu yang ngajar Al-Quran. Kenapa? Karena ini contoh aja. Kalau kamu ngajarin si fulan di sini atau si fulana sampai jadi mahir, dia ngajarin satu orang lain. Itu kalau kita bilang muridnya satu aja, yang menang aja, yang lain mungkin kita bilang tidak baca Al-Quran. Ini kalau satu orang, apalagi kalau muridmu ratusan, semuanya jadi guru Al-Quran, mengajarin berapa orang, orangnya itu berapa orang ya, sampai hari kiamat pahalamu masih sampai kau mungkin bilang dalam istilah kita transfer kepada kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Qala man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla kana lahu thawabaha ma tuliyat. Barang siapa mengajar satu ayat dari Al-Quran,
dapat pahalanya setiap waktu baca. Mereka baca yang lewat kamu semuanya. Kamu ngajarin, saya ngajarin fulan ini satu ayat, bacaannya benar. Mungkin bilang isti'adah aja. Setelah itu dia belum dapat waktu, tidak ketemu lagi. Tapi isti'adah setiap kali baca, dia bacaannya seperti yang dia belajar dari saya. Dia ngajarin orang lain. Bantu. Yang lain ke lain. Sampai itu setiap hari dapat pahala dari itu satu ayat. Karena mereka setiap hari baca. La ilaha illallah. Itu ada cerita Sayyidina Qais bin Kathir. Qais bin Kathir, kalau kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Kita tahu Abi Darda orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kaya. Di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi, atau Sayyidina Abu Darda itu satu orang teman Rasulullah sallallahu alaihi atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abu Darda, ini Qais bin Kathir ja'a rajulan. Ada satu orang datang ke Sayyidina Abu Darda. Faqala inni ji'tuka min Madinat Rasulullah. Orang tersebut atau laki-laki tersebut bilang sama Abu Darda. Abu Darda sudah di luar. Di luar Makkah. Di luar Al-Madinah. Di Rabadah. Satu tempat Rabadah itu keluar Al-Madinah. Tapi orangnya itu dengar ada orang sahabat Abu Darda itu orang sahabi teman Rasulullah, orang yang baik, orang yang mulia di antara sahabat Rasulullah. Dia datang mau belajar sama Abu Darda. Orangnya itu pergi ke Masjid Rasulullah. Laki-laki tersebut datang ke Masjid Rasulullah, tanya, saya mau belajar. Mereka bilang, kalau kamu mau cari ilmu yang bagus atau hadis yang baik, pergi tanya ke Abu Darda. Abu Darda di mana? Di Ar-Rabadah, satu tempat yang di luar Al-Madinah. Orang tersebut pergi dari Masjid Rasulullah langsung ke Abu Darda. Qala ya Abu Darda, wahai Abu Darda, aku datang dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi sudah tanya, saya mau belajar. Mereka bilang pergi ke Abu Darda. Di mana Abu Darda? Mereka kasih tahu tempatnya di situ. Kalau mau pergi ke sana. Ya. Faqala ma aqdamaka ya akhi. Abu Darda tanya, kenapa kamu datang? Ma huwa sebabnya apa? Gara apa? Mau apa? Dari Al-Madinah ke Asyam. Ar-Rabadah itu di Asyam. Di luar Makkah. Sudah sekarang yang namanya Dimashq di Syria. Dari Al-Madinah sampai Asyam. Atau yang sekarang kita bilang Dimashq. Ya. Cari apa? Qala hadithun balagani annaka tuhadithu. Salah satu hadis aja. Saya dengar kamu yang bisa kasih tahu hadis tersebut. Kamu dengar dari Rasulullah langsung. Saya mau dengar hadis dari kamu lah. Qala ama ji'ta li hajatin ghairaha? Abu Darda tanya kepada orang tersebut. Kamu enggak ada urusan lain di Asyam? Tidak ada usaha. Karena biasa mereka ahli Makkah atau ahli Al-Madinah datang ke Asyam biasa ada usaha, tijarah, berdagangan itu. Ama qadim tali tijaratin? Qala enggak, tidak. Ma jitu illa fi talab hadha hadis. Saya datang khusus hadis ini aja, enggak ada yang lain. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa ikuti jalan ilmu atau cari ilmu atau datang menuntut ilmu, Allah Ta'ala kasih kepada orang tersebut Dua jalan kemudahan jalan ke surga. Utlubul ilmi faridah Man salaka tariqan yaltamisu sahalallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Memudahkan satu jalan ke jalan surga. Berarti akan urusan orang lain ke surga, misalnya gitu. Jadi orangnya itu subhanallah dapat fadilah yang luar biasa, juga subhanallah semangatnya sampai mana. Kita masih malas ini. Zoom kita dari rumah. Di rumah kita sendiri, tidak pergi kemana-mana. Masih malas, enggak mau. Bukan waktunya nanti. Terus nanti saya dengar dari YouTube. Nanti saya dapat link dari orang lain. Ini nanti saya dapat share.
Kiriman. nanti saya dapat share dari orang lain. Ya itu sebabnya kita beda, hidup kita beda sama mereka. Masih ada beberapa hadis tapi karena waktunya sudah selesai. Jadi kita kalau sudah semangat mau belajar ilmu harus berhatian sama niat kita. Periksa niat kita waktu menuntut ilmu. Saya mau belajar Al-Quran, mau belajar hadis, mau belajar mengaji. mau belajar mengaji atau macamnya, harus kita periksa niat. Yang kedua, kita menjaga adab-adab menuntut ilmu atau cari ilmu. Jangan kita bilang ini lewat Zoom aja, sudah. Saya buka HP, taruh kaki atas kaki, atau mungkin bilang yang saudara itu, saudara Atas kasur. ya atas kasur, atau mungkin bilang saudara itu ibu-ibu sudah tidak pakai kerudung, pakai pakaian biasa. Enggak, kamu lagi sekarang dengar ilmu, ikut cara yang baik, yang bagus. Kenapa? Biar dapat berkah dari ilmu yang kamu dengar. Juga nasihat yang ketiga itu, jangan kamu lihat orangnya, lihat ilmunya aja. Ini masalah ilmu agama saya terima. Orangnya kadang-kadang manusia dalam satu hal, dalam satu waktu mungkin bisa lihat, oh ini aib fulan. Syekh Faisal ini aibnya salah. Jangan kamu lihat tidak terima ilmu karena Syekh Faisal. Enggak. Kamu ambil Karena ilmu. agamanya. Kita lihat agamanya. Ilmu tetap ilmu. Ilmu itu tetap ilmu. Tapi akhlak Syekh Faisal atau akhlak guru yang saya kemarin lihat yang masih kurang ajar, jangan lihat. Biar dapat berkah dari ilmu kita. Juga kita di sini seperti sudah saudara. Saudara kelas, saudara halaqah. Harus kita berhormat. Kita hormati teman-teman kita. Harus kita hormati ke teman-teman. Yang besar, yang tua kasih haknya. Karena Rasulullah bersabda, itu yang tua punya hak dari yang masih muda. Juga yang tua harus jangan menghina yang di bawah umurmu. Harus kamu juga sayangi sama yang di bawahmu atau yang masih baru belajar. Juga jangan kita pelit. Kalau saya sudah bacaan saya bagus, alhamdulillah, ada fulana tanya sama saya tidak balas atau tidak bantu. Itu bisa cobot berkah ilmu yang kamu punya. Juga kita harus diamalkan sama yang kita belajar. Di sini ada berapa yang riwayat tadi seperti qiyamul lail, seperti baca Al-Quran. Ayo mulai. Jangan dengar, oh Masya Allah ini ceritanya bagus sekali. Tapi insya Allah kalau umur saya 40 saya mulai melakukan atau melaksanakan ibadah tersebut. Jangan. Dari sekarang. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kita takut umur kita, saya wafat sebelum 40 tahun. Kalau saya tunda atau mungkin bilang, ya nanti di bulan setelah bulan Ramadan. Ini sekarang saya lagi. Ayo mulai semuanya yang dapat ilmu agama dari guru atau dari buku atau dari teman atau kadang-kadang ada di TV dari dapat guru fulan atau syekh fulan atau kiai fulan atau habib fulan, dapat ambil langsung melaksanakan atau berbuatan atau mengerjakan di ilmu yang kamu dapat. Juga dari adabul ilmi kita harus bersihin hati. Saya sudah sering bilang, bersihin hati biar bisa ilmu agama masuk. Tidak mungkin di dalam hatimu kamu suka musik, suka hal-hal yang mungkin kita bilang khilaf, atau ada hal yang haram. Yang haram seperti riba, dengki, seperti musuhi, jadi fulan musuh saya. Seperti ada beberapa hal yang di dalam hatimu kotor, kamu bilang saya terima agama ilmu agama. Itu tidak bisa masuk dalam hati yang kotor. Gelas kamu tidak bisa taruh es atau teh atau minuman sama minuman lain. Harus bersihin biar taruh satu aja. Itu yang kita harus perhatian. Biar bisa. Kadang-kadang saya ikut kelas Masya Allah Syekh.
sama kamu saya alhamdulillah rajin, sama juga Syekh Fulan, Masya Allah, sama Syekh Fulan. Saya hampir setiap hari di setiap waktu saya hadir. Tapi Syekh belum bisa qiyamul lail. Syekh saya belum bisa baca Al-Quran yang benar. Syekh saya belum bisa apa namanya ini dapat rasa salat yang benar. Syekh saya belum ini, belum itu, belum. Ya ini kenapa? Karena pasti ada satu hal yang mungkin di dalam hatimu masih kotor. Hati-hati. Itu yang kita harus perhatian atau harus kita periksa kenapa saya tidak bisa dapat seperti yang di cerita-cerita atau yang seperti ada di buku ilmu agama. Yang terakhir di sini kita kalau 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 saya di Yaman, waktu saya di Yaman, ibu saya bilang kasihan anakku, kamu ngajar nggak ada orang di depanmu, bagaimana bisa ngajar? Saya bilang sama ibu, ya betul, tapi mereka sudah di rumahnya di belakang layar ini. Ini betul, kita ngajarin di sini, nggak ada, di sini nggak ada orang. Tapi belakang layar, ya Alhamdulillah di sini kita lihat ada 38. Tapi semuanya fokus atau tidak? Ya, ya Alhamdulillah ada yang bisa bilang ya Syekh Alhamdulillah hadir, oke, bagus. Tapi buktinya hari ini kamu tulis apa? Dapat apa? Ya Syekh saya tidak tulis. Ya kenapa? Ilmu agama kalau kamu mau simbang biar tidak hilang tulis. Fadilah tadi qiyamul lail saya tulis. Fadilah yang maafin saya tulis. Ini kami semuanya menyimak. Ya menyimak bagus, itu bagus, sahih. Betul, tapi menyimak itu setelah selesai, setelah keluar, duduk sama keluarga bisa hilang. Nanti kalau ada hadis, oh iya saya sudah pernah dengar ini dari Syekh Fulan, atau dari Kiai Fulan, atau dari Habib Fulan. Tapi kalau kamu tulis dalam satu hari mau murajaah, atau ingat fadilahnya, bisa, oh iya tadi dapat tulisan atau saya tulis. Itu lebih mulia. Lebih mulia kita tulis yang dapat dari ilmu kita. Juga yang terakhir kita apa namanya ini harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kasih kesempatan di sini. Di sini pasti kalau kita tanya di sini hari ini dapat apa, pasti yang di sini bilang banyak Syekh, alhamdulillah banyak, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ayo kita bersyukur kepada Allah Ta'ala biar tambah ilmu lain, tambah berkah kepada ilmu yang sudah ada, tambah berkah dalam hidup kita, tambah berkah la in syakartum la azidannakum, tambah ilmu juga. Kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala menambah ilmu kepada kita. Dari mana? Kadang-kadang dari gurunya, kadang-kadang dari orang lain. Hari ini dapat hadis ini, saya sudah faham. Besok lagi waktu fulan atau saya buka TV ketemu fulan lagi bahas tentang hadis tersebut, tapi dia ada tambahan lain selain yang Syekh Faisal jelasin ini, dia ada tambah lain. Hadisnya sama, tapi jelasnya dari guru yang kedua itu atau guru di TV atau di YouTube atau yang dapat linknya itu kayak lebih afdal dari atau lebih jelas. Itu maksudnya yang la in syakartum la azidannakum. Saya dapat sudah bacaan saya sudah bagus sama Syekh Faisal. Tapi dapat link dari guru, orang Yaman, orang Arab Saudi, orang yang penting ahli Al-Quran. Waktu saya buka, wah ini ada hal yang dia jelasnya lebih dari Syekh Faisal. Tidak masalah. Jangan kamu bilang, wah saya guru saya Syekh Faisal aja nggak mau terima dari Allah. Ini salah. Harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ja'alallah wa iyyakum min ahli iman. Razaqana wa iyyakumul fadla wa taqwa wal yaqin. Innahu akramul akramin. Wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.